membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah mudah. Nah, kenapa harus dihafal? Ya, karena Jibril menyampaikan kepada Rasulullah itu lewat hafalan, bukan dituliskan ya, dihafalkan kepada Rasulullah ayat-ayat Al-Qur'annya. Dan juga Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya itu dengan hafalan juga. Demikian sahabat juga menyampaikan kepada yang lain itu dengan hafal ya, menghafal ya. Nah, kenapa? Ya, sekarang juga banyak Al-Qur'an dicetak. Itu tidak menjamin kemurnian dan keaslian Al-Qur'an. Jadi hafalan Al-Qur'an, orang hafal Al-Qur'an apalagi 30 juz itu ya bisa mengecek apakah ini Al-Qur'an udah dirubah-rubah atau bagaimana ya. Kita iiki ya fardu ain untuk menghafal Quran. Fardu ain itu wajib fardu ain menghafal Al-Quran. Di luar iiki fardu kifayah ya. Kenapa? Ya, yang hafal Al-Quran itu mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang menghafal Al-Quran betapa tinggi nilainya itu ya, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah, ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mimin harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipatkan 10 kali pahalanya. Tidak aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu hadis. Kemudian ya, ini untuk menyemangati kita, kalau perlu ditulis ya. Yang kedua, diampuni dosanya dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diampuni dosanya. Iqra'ul Qur'ana fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa asa al-Qur'ana wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin. Ya. Bacaan Al-Quran atau bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang berisi hafal Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran itu hidangan dari Allah. Barang siapa yang masuk padanya, maka ia akan aman. Dan barang siapa mencintai Al-Quran, maka bergembiralah ya. Nah, kenapa juga kita menghafal Al-Quran? Karena mendapat syafaat atau pertolongan dari Al-Quran itu sendiri ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran ini akan menjadi pemberi syafaat bagi dan menjadi memberi pertolongan kepada kita semua ya. Yang keempat, orang yang hafal Quran itu akan mendapatkan nikmat atau derajat kenabian, hanya saja ia tidak mendapat wahyu. Ya, dari Utsman bin Affan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al Quran faqad istadrajan nubuwah baina jambaihi wa annahu la yuha ilaihi
barang siapa yang membaca Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian. Disamakan dengan derajat kenabian. Hanya saja tidak diberikan wahyu kepadanya. Jadi disamakan derajat kenabian bagi orang-orang yang menghafal Quran. Lanjut lagi, ya. Dikatakan sebagai orang baik secara lahir batin. Itu panjang hadisnya, ya. Saya tidak usah membacanya, mungkin udah pada di luar kepala semua ya. Ini hanya sebagai penyemangat saja untuk anak-anak sekalian. Yang keenam, termasuk dalam golongan yang terbaik. Nah, itu penghafal Al-Quran itu adalah golongan terbaik. Ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi menurut hadis ini bahwa orang yang terbaik itu bukan orang yang paling tinggi kedudukannya, bukan presiden, bukan gubernur, bukan orang yang paling kaya raya, bukan orang yang paling ganteng, tapi yang terbaik di sisi Allah itu, di hadapan Allah itu adalah orang yang membaca atau menghafal Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, tuh. Termasuk dalam golongan yang terbaik. Kemudian ketujuh, mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di surga. Ya. Tuh. Pada hari kiamat nanti dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan nailah serta tartilkan sebagai mana engkau dulu tartilkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga di akhir ayat yang engkau baca. Masya Allah. Ya. 8, kita cepat saja. Bahwa kita yang menghafal Al-Quran, ya, ahli Al-Quran itu dikumpulkan bersama para malaikat. Ya. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratul kiramal bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajrani. Ya. Orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir dalam membacanya, maka akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti, ya. Ditempatkan kita di VVIP, ya, bersama para malaikat yang dimuliakan Allah. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis muttafaqun alaih. Ke-9, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yadha'u bihi akharina." Sesungguhnya Allah akan meninggikan kedudukan atau derajat beberapa kaum dengan Al-Quran dan akan merendahkan kedudukan kaum yang lain dengan Al-Quran. Ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya, mendapat pemberian yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang mensibukkan atau yang tersibukkan oleh Al-Quran dan zikir kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberikan padanya pemberian paling utama yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Di kita meminta sesuatu, maka Allah memberikan lagi yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kemudian 11, orang tuanya mendapat mahkota kemuliaan di akhirat, ya. Barang siapa, ya, yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan kepada orang tuanya mahkota kemuliaan yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari dalam rumah-rumah di dunia ini. Lalu apa dugaan kalian pada orang yang meletakkan hal ini? Membaca dan mengamalkan Al-Quran, ya. Orang tua kita baik yang masih hidup maupun telah meninggalkan kita, sudah masuk kubur, tetap mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran kita, ya. Apalagi
hafizil Quran, ya. Itu orang tua kita mendapatkan mahkota yang indah dari surga. Kemudian menjadi keluarga Allah yang berada di atas bumi, ya. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia. Lalu sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakan Allah. Ya, kemudian mendapatkan beberapa keutamaan, ketentraman di dunia. Barang siapa yang berkumpul di dalam masjid, rumah Allah, mengkaji Al-Quran, itu akan diberikan 4 keutamaan. Pertama, sakinah, ketenangan, kemudian rahmah, kemudian selalu dijaga oleh para malaikat. Di mana saja dia berada selalu dijaga oleh malaikat. Di jalan, di kampus, di mana saja selalu didampingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, namanya selalu disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat di atas sana. Nama kita disebutkan di sana karena kita selalu juga menyebut-nyebut Allah, ya. Kemudian juga rumah yang selalu dibacakan Al-Quran itu setan tidak mendekati, ya. Itu antara sebagai penyemangat saja, ya. Saya pikir ini kalian sudah di luar kepala hafal banget, ya, dengan hadis-hadis atau ayat Al-Quran yang menganjurkan kita harus menghafal Al-Quran, ya. Lanjut lagi, ya. Ini sesuai dengan pesanan ini, ya. Request, ya. Etika ahli Al-Quran. Ya. Etikanya ahli Al-Quran itu yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Kalau kita tadi mulai, kita dari awal tadi kita kuliah sudah niatkan ikhlas, niat belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan dicatat sebagai fisabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Kita bagaimana di tengah perjalanan umpama masih kuliah di IIKI dicatat sebagai jihadah, mujahidah, ya, fisabilillah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah itu sebelum darahnya itu mengalir, katakanlah ke bumi, itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tadi yang pertama apa tadi? Anak-anak cantik-cantik, manis-manis. Ikhlas karena Allah. Ikhlas. Kalau kita tidak disertai dengan niat, tidak dicatat oleh Allah sebagai jihad, mujahidah, ya. Nah, ikhlas. Selanjutnya istiqomah. Istiqomah tekun, ya. Selalu, ya, istiqomah. Dan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tadi, ya, jihad fisabilillah, ya. Ya, catatan semalam nih dari kiai kita. Kita harus memiliki akhlak yang mulia, ya. Akhlak yang terpuji, ya. Mengamalkan Al-Quran, ya, dengan serius, ya, terus menjaga keagungan Al-Quran. Ibu, maaf suaranya kecil. Kecil, ya? Iya. Iya, Ibu.
Saya udah dekat banget nih, besar ya wajah saya. Iya Ibu, kalau ini udah suaranya udah besar Ibu. Kemudian ini request juga ini ya, metode menghafal Al-Quran. Kalian sudah pintar semua, udah semester 7 ya. Jadi yang awal-awal dulu pertama kita masuk itu sudah kita dibimbing bagaimana cara menghafal Al-Quran ya. Pertama, masih ingat nggak? Pertama, bagaimana kita metode menghafal Al-Quran, metodenya gimana ya? Caranya kita harus membacanya dulu dengan benar. Baik makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, matnya, hukum qalqalah dan lain-lain sebagainya. Harus benar dulu, lancar dulu. Dan harus diulang-ulang, ya. Diulang-ulang sampai 27 kali. Ini sharing-sharing saja ya, kalian sebenarnya sudah bisa diulang 27 kali ya. Itu menurut penelitian ahli-ahli itu kalau kita ulang, kalau kita manfaatkan otak kanan dengan mengulang-ulang ayat Al-Qur'an yang kita baca sebanyak 27 kali, insya Allah tidak akan lupa ya. Tidak akan lupa. Kemudian mana yang masih agak-agak sulit kita ulang. Nah di situ diulang-ulang terus, ulang-ulang terus sampai 27 kali. Ya. Diulang ya. Nah, dimulai dari surat-surat atau ayat-ayat yang pendek. Ya. Selain daripada itu, kalau bisa ditulis gitu ya, biar terkesan, kemudian direkam, dikaset dan lain sebagainya. Kemudian yang penting sekali sharing dari saya ini ya, kalau saya itu menghafal Quran itu harus saya tahu artinya. Jadi saya tahu makna apa yang saya akan hafal itu harus saya tahu. Apalagi kisah-kisah ya Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan lain sebagainya itu. Tahu jalan ceritanya mengalir dengan sendirinya. Dan sekarang ini ada, kalian sudah bisa mengartikan Al-Quran, seluruh Al-Quran? Belum Ibu. Hah? Belum kalau iya. Ada metode yang mudah ya. Ini metode yang dikarang oleh teman saya sama-sama di Komisi Dakwah di MUI. Dia alumni Universitas Islam Madinah. Ya, itu metode sekejap. Ada yang udah pernah dengar? Metode sekejap itu kita Al-Quran itu ada pola warna ya, warnanya hijau, merah, biru, kemudian hitam ya. Jadi yang warna hijau itu sama artinya dengan bahasa Indonesia ya. Yang hijau sama dengan bahasa Indonesia, yang merah yang selalu diingat-ingat. Apalagi kita iki sudah paham benar ya dasar-dasar ilmu nahu, ilmu saraf itu ya, dengan melihat warnanya itu warna hijau umpama bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia itu di surat Al-Baqarah awal itu alif lam mim umpama zalika alkitab, kitab ya, salat, gaib, di akhir dan lain sebagainya, itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Kemudian warna merah itu istilahnya kertas ajaib ya, umpama dengan libagilah bagi wadan ala ataslah bukan fidi dalam mindari ila kepada kobi sebelum huwadiahum mereka. Nah itu dihafal di luar kepala dengan hanya menghafal dua warna saja, warna hijau dan merah, kita sudah dapat mengartikan Al-Quran itu 65%. Ya.
Nah, itu gampang sekali. Kemudian fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, sudah hanya itu. Jadi orang-orang yang tidak ada dasarnya bahasa Arab bisa secepatnya. Ya, sudah saya sampaikan ke Bu Rektor, ya, pejabat PDS Rektor kita Bu Emma, tuh saya sampaikan, Bu Emma gampang banget loh ini. Saya siapkan kalau memang mahasiswa mau, saya siapkan Zoom, tapi Zoom saya cuma sampai 100 orang saja. Terus PJS mengatakan saya sudah serahkan ke Bu Reksiana katanya. Jadi kalau mau nanti saya akan kasih hanya sebentar. 10 kali pertemuan, paling lama itu mungkin 5 kali pertemuan kalian sudah bisa menghafal Al-Qur'an tanpa ada dibantu-bantu lagi dengan coret-coret maknanya. Ya, itu hanya itu ya, sekedar sharing ini ya. Sharing dari kami yang sudah saya itu letting pertama. Jadi apa yang saya sampaikan ini kalian sudah tahu semua dari baru masuk IIKI, hanya ini sebagai sharing saja, sebagai penyemangat saja untuk kalian. Ya, barangkali begitu ya dari saya. Ada Bu Ifati lagi yang akan menyampaikan. Nanti kita tunggu di sesi tanya jawab ya. Demikian dari saya. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ifati. Atau ada yang mau nanya? Ini mana Bu Ifatinya? Sambil menunggu Bu Ifati, yuk kita diskusi yuk. Ayo. Ya, apa yang mau ditanya? Ntar kalau kalian nggak mau nanya, saya yang nggak balik nanya nanti. Assalamualaikum. Mbak Ifati udah masuk ya? Saya masuk, cuman silakan. Ternyata Silakan. laptop nggak keluar suara ya. Oke, ini Silakan. pindah ke HP lagi. Iya, saya masalah itu laptop, udah laptop baru. Baik. Mungkin saya lanjutkan dulu ya, Bunda. Iya, lanjutkan. Nanti untuk tanya jawab bisa di akhir setelah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami takdimi Pak Kiai Ahmad Munif ya, yang hari ini mungkin menyimak kita secara gaib atau malah ada di dalam Zoom. Yang saya hormati dan saya takdimi Ibu Nyai Haja Utari, ibu saya, guru kita bersama, dan juga teman-teman semester 7 dari seluruh fakultas, ada dari Fakultas Syariah, dan ada dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, dan ada dari Fakultas Tarbiyah. Alhamdulillah ya Allah, wassalamualaikum ya Habiballah. Ini teman-teman saya lihat dari Fakultas Tarbiyah ada yang sambil PPL ya? Betul, Ibu. Ya Allah, ya nggak apa-apa ya, sambil disimak, sambil melaksanakan tugas, double tugasnya. Teman-teman, langsung saja. Apa yang tadi disampaikan Ibu Utari sudah banyak sekali. Saya melengkapi saja berkaitan tentang kenapa Al-Quran itu harus dikaji. Ya, kenapa Al-Quran harus dikaji. Ini teman-teman semua semester 7 sudah belajar ulumul Quran semua, udah selesai khatam ya, ulumul Quran 1, 2, 3, udah khatam ya. Ya, saya rasa sudah khatam yang baik dari Fakultas Syariah maupun FUD dan Fakultas Tarbiyah. Ya, udah hatam. Kalau ditanya harusnya sudah tuntas. Kenapa Al-Quran harus dikaji? Itu sudah bisa menjawab masing-masing sebenarnya. Ya,
Sebenarnya sudah bisa menjawab masing-masing. Ada dua hal penting dari Al-Quran itu, ya. Kenapa perlu dikaji? Kalau dari kemukjizatan, tentunya itu Al-Quran adalah hudan, ya, hudan linas, syifaan linas, Al-Furqan dan sebagainya. Nah, itu sudah paham semua karena ada di ulumul Quran. Intisarinya adalah dua hal yang penting. Tadi yang sudah pertama adalah tentang hafalan. Ya, tadi sudah disinggung oleh Ibu Tari, hadis-hadis banyak sekali ya. Nah, yang IAT mungkin sudah ada mata kuliah tahfidz hadis yang di situ berkaitan tentang Fadhilul Quran. Nah, ini teman-teman yang lain, kebetulan saya yang mengampu ya mata kuliah itu, teman-teman yang lain boleh tuh minta bukunya atau tanya ke yang IAT yang sudah belajar tahfidz hadis. Apa saja sih yang ada di situ? Itu buku yang kami susun itu juga baru sedikit ya di antara hadis-hadis tentang Fadhilul Quran. Masih ada banyak ya, masih ada sebenarnya, tapi yang kita pilih itu. Jadi Bu Utari, kami di IAT ada namanya mata kuliah tahfidz hadis yang mengambilnya sesuai arahan Pak Dekan adalah Fadhilul Quran. Dan ini penting. Nah, kalau sudah belajar keikian, materi kenapa Al-Quran harus dihafal, tadi sudah banyak oleh Ibu Tari disampaikan, hadis-hadisnya, itu saya rasa juga semua fakultas perlu dan bisa tahu dan bisa menjelaskan kepada masyarakat, ya, kepada diri sendiri, kepada keluarga, fadilah Al-Quran. Nah, jadi kalau dalam kitab-kitab para ulama itu biasanya judulnya Fadhilul Quran. Nah, yang terpenting dari pentingnya Al-Quran ini adalah hafalannya, ya, teksnya atau hafalannya. Malaikat Jibril itu menurunkan, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu secara hafalan atau secara mushafi, dengan mushaf diberikan atau dengan hafalan. Hafalan. Kemudian Rasulullah ya sudah diterima oleh Rasulullah mengajarkan kepada sahabat dihafalkan atau dimushafkan atau sudah ditulis. Ya, Ibu. Nah, dihafalkan. Nah, maka ayo, siapa yang tahu, ini udah semester 7. Orisinalitas ya, orisinalitas atau kemurnian Al-Qur'an itu terjaga betul ya dari hafalan. Nah, maka kenapa IIQ itu harus menghafal? Ya, kenapa? Untuk salah satunya adalah menjaga kemurnian atau orisinalitas Al-Qur'an tadi. Nah, kalau Pak Yai Munif sering ya menyampaikan ke kita, IIQ itu enggak boleh 5 juz gitu kan. Harus 30 juz seperti awal didirikan. Ya, ini harus seperti awal didirikan. Harus 30 juz. Nah, ini yang sampai juga kepada kita gitu kan, menurut beliau yang terlebih dahulu, kan kita hanya beda generasi. Jadi di sini teman-teman ada yang bisa lebih hebat dari saya, ada yang lebih hebat dari Bu Utari. Kebetulan alhamdulillah kamilah yang berada di lingkungan IIQ. Nah, nanti kalian tempat mengabdinya nanti masing-masing ya, mungkin di rumah sudah punya lembaga sendiri. Nah, itu insya Allah semoga terus mendapatkan keberkahan dari ilmu dan dari guru-guru kita. Nah ya, jadi IAIQ itu 30, ketika didirikan itu 30. Nah, di antaranya tadi untuk menjaga orisinalitas. Nah, ini harus tahu semua nih. Terpada bingung apa orisinalitas. Kebalik enggak tuh? Nah ya, jadi kemurnian Al-Quran itu dengan hafalan terus, makanya terus dihafalkan. Bahkan Rasulullah selalu memurojaah hafalannya. Terus, kemudian yang kedua adalah kandungannya. Selain hafalan adalah kandungannya. Ya, kalau Pak Munif menyampaikan tuh ihfadzul Quran Al-Karim fis sudur wa fis sutur. Ya, fis sudur tadi dengan hafalan, fis suturnya dengan kandungannya. Nah, ini supaya maka perlu ya kita di IQ itu ada kompre. Komprenya apa? Komprenya ulumul Quran. Ulumul Quran biasanya kalau yang tafsir yang fakultas tarbiyah dan fakultas syariah itu tafsir juga, membaca kitab tafsir juga, setahu saya dulu, nggak tahu sekarang bagaimana, tapi kalau di Usuluddin kan memang baca kitab tafsir yang berkenaan dengan ayat-ayat, bebas lah. Kalau di Usuluddin memang harus berkaitan dengan semua ayat.
Ya, saya masih ingat tuh dulu sama Pak Asin kompre tafsirnya, ya kompre ulumul Quran. Nah di fakultas yang lain juga, tapi yang dipelajarin atau yang nanti dikomprekan adalah tafsir berkaitan dengan prodi masing-masing. Nah maka menggali kandungan Al-Quran itu sangat sangat penting, sangat penting untuk apa? Agar menjadi hudan, agar menjadi petunjuk, itu harus harus tahu isi kandungannya. Ya, walaupun tadi membacanya saja tahu ya, membacanya aja pahalanya banyak ya, membaca apalagi memahami kandungannya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan asyraful ummati hamalatul Quran. Pernah ada yang dengar nggak? Atau sudah hafal semua? Ada yang hafal hadis itu ya, asyraful ummati hamalatul Quran. Apa artinya? Ayo, artinya siapa yang tahu? Saya tunjukin. Yang Al-Quran ya, Bu. Iya, orang yang paling mulia adalah orang yang menghafal Al-Quran. Nah, siapa yang jawab tadi? Rizda, Bu. Oh, Rizda. Ya, ini kalau ada yang menjawab Rizda, nanti japri aja kalau dapat hadiah ya. Dapat hadiah pulpen. Harus ketemu dulu di kampus gitu kan. Ini sempitnya adalah orang yang hafal Al-Quran. Tapi hamil. Kalau hamil ya, kita kan ibu kita hamil. Hamil itu apakah hanya membawa saja? Tidak. Ya, orang hamil itu nggak cuma bawa. Ya, yang ngasih makan, ya kan? Ya, apa periksa ke dokter, periksain ke dokter, cek, gitu kan? Terus menjaga kondisi, banyaklah proses orang ibu hamil. Udah yang pernah hamil belum di sini? Ya. Sudah aja, Bu. Udah ya. Oh iya, Bunda Nuzul. Ya, biasanya mahasiswa IKI itu laris. Sebelum lulus udah banyak yang sudah hamil gitu ya. Mau saya bilang menghamili kok nggak enak. Sudah banyak yang sudah hamil gitu ya. Nah, jadi itu orang hamil itu begitu. Nggak cuman bawa. Nah, ya nggak cuman bawa, tapi resiko terhadap dirinya pun itu juga berpotensi, ya. Orang hamil. Jadi orang hamil itu juga kalau di sini hamalatul Quran ya hamil itu ya hafal, ya, yang memahami. Ya Allah, ini berat sebenarnya saya menyampaikan, tapi saya juga menuntut ilmu ya di sini. Ini majelis ilmu, jadi kita sama-sama, insya Allah diturunkan malaikat ya yang banyak ya. Ketika ada majelis Al-Quran, majelis ilmu diturunkan malaikat banyak sehingga kita niatkan apa yang saya sampaikan, yang kita pelajari, yang disampaikan Bu Utari dapat kita amalkan. Ya, jadi hamalatul Quran itu hafal, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, dan yang keempat memperjuangkan. Ya, memperjuangkan, berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Nah, bagaimana memperjuangkan ya sesuai kapasitas. Kalau teman-teman kan masih pada tahap menghafal ya, perjuangannya yang menghafal. Kalau sudah mengajar ya seperti teman-teman di PLP ini juga itu kita niatkan apa mengajarkan kandungan-kandungan Al-Qur'an. Ya enggak? Najlah. Nah, ini tadi saya ada yang rame-rame itu. Zoom-nya satu buat rame-rame tadi, enggak tahu di mana. Yang pertama masuk saya lihat pakai baju hijau-hijau gitu ya. Nah, itu itu diniatkan untuk mengamalkan memperjuangkan atau mensyiarkan kandungan-kandungan Al-Qur'an. Nah, itu maka harus apa? Teman-teman harus banyak membaca buku ya. Kalau ulumul Quran saya tadi bilang kalau di IKI sudah banyak sekali untuk mendukung pemahaman kita tentang Al-Qur'an. Ada ulumul Quran, ada qiraat, mata kuliah kita mendukung ke situ semua. Gitu ya. Mendukung ke situ semua. Nah, itu pentingnya. Penjagaan Al-Qur'an tadi. Jadi penjagaannya tadi bukan hanya dihafal tapi dipahami ya. Jadi kalau Pak Munif itu ayo baca kita tuh harus jadi hafidhul Quran, kemudian faqihul Quran. Berat ya, tapi itu bisa dipelajari. Teman-teman tuh masih muda ya. Tadi kalau Bu Utari menyampaikan banyak di kitab-kitab, teman-teman udah semua pinter nahwu sorof, dan yang mumpung masih jadi mahasiswa IKI digali ya, baca kitab itu atau membaca kitab-kitab tafsir itu harus terus dilakukan ya, harus terus dilakukan.
Apa? Karena untuk memahami kandungan Al-Qur'an. Ya, kita memang kalau di dalam keilmuan itu kita ada apa namanya? Sumber ya, referensi itu ada yang primer. Nah, kalau primer itu ulumul Quran kan ada apa? Kitab primer dari ulumul Quran apa? Coba saya tanya. Jangan-jangan nggak tahu nanti. Coba saya tunjuk ini ya. Mana Al-Qatan Iman Bu. Mana Al-Qatan Ibu. Mana Al-Qatan. Oke, baik, belum masih belum tepat. Belum tepat, itu rujukan juga. Al-Itqan Bu. Al-Itqan fi ulumul Quran. Nah, ya, salah satunya adalah Al-Itqan fi ulumul Quran Imam As-Suyuti. Ada Al-Burhan juga ya. Nah, itu kitab primer. Kitab rujukan-rujukan primer dalam ulumul Quran. Nah, ke bawahnya lagi apa? Yang di bawahnya itu tadi baru Manaul Qoton. Ya, karena yang menjawab Manaul Qoton ini memang dari kuliah ya, kita pakainya Manaul Qoton. Saya juga waktu kuliah tuh Manaul Qoton terus yang kita pakai. Ya mungkin karena buku-buku zaman dulu juga masih terbatas ya. Nah, kalau sekarang kita teman-teman udah ada PDF di mana-mana, udah banyak. Nah, itu wajib, anak IK itu wajib punya Al-Itqan. Kalau perlu dapat bisa ngaji Al-Itqan. Nah, itu dari awal sampai akhir. Itu buku daros primer ulumul Quran. Nah, nanti setelah Al-Itqan minimal ya, kemudian ada tadi Manaul Qoton, kemudian baru kitab-kitab buku-buku dari yang profesor-profesor kita. Ya, yang apa namanya, yang karya-karya apa namanya, ulama-ulama sekarang itu banyak merujuknya ke Al-Itqan. Nah, itu pertama tadi ya, pertama tadi tentang kenapa kita harus belajar Al-Quran, menghafal tadi ya, kemudian penjagaannya, kemudian selanjutnya adalah tentang etika Al-Quran, etika terhadap Al-Quran, ya, adabul Quran. Nah, ini kalau dulu di semester 2, nah, saya ingatkan lagi nih, refresh lagi, nggak tahu pada ingat apa enggak, ada mata kuliah ulumul Quran 2, itu temanya adab hamalatul Quran. Ingat enggak? Berapa tahun yang lalu berarti ya? 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. Ya, itu apa? Kalau yang masyhur ada kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu kalau tidak salah di pesantren juga dikaji ya, yang sebelum Covid itu, sebelum kita PPKM. Iya, Bu. Sebelum ada Covid itu masih dikaji. Nah, ya adab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu ada etika-etika bagaimana kita apa namanya, berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kalau teman-teman pernah dengar Ahlul Quran, Ahlullahi wa Khossat, itu berat sebenarnya hadisnya. Ahlul Quran, Ahlullah, ahlinya Al-Quran adalah ahlinya Allah. Apa? Keluarga Al-Quran adalah keluarganya Allah. Keluarga Al-Quran ya, Ahlul Quran, Ahlullah, wa Khossat, dan orang-orang pilihannya. Ya, wa Khossat, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, jadi teman-teman ini semua masuk IKI. Nah, ini semua pilihan. Semua pilihan Allah. Insya Allah ya. Nah, pilihan Allah masuk IKI karena semua menghafal. Nah, tapi nanti akan kita lihat bahwa apa, salah satu etika atau adab kita berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah niat kholison mukhlason li wajihillah. Ya, jadi Pak Munif sejak saya itu di IKI itu dari 2000 berapa ya? 2011 ya. Sekarang 2021 ya. 10 tahun. Saya sering mendengar Pak Munif mengatakan ya kepada kami yang ada di kampus itu bahwa dosen, bahwa karyawan, bahwa siapapun itu adalah diniatkan kholison mukhlason li wajhillah. Harus diniatkan karena apa? Mengharap keridhaan Allah, harus ikhlas ya, mengharap keridhaan Allah. Jangan niat apa-apa gitu, sampai jangan niat mencari apa namanya ma'isyah ya, ma'isyah itu kehidupan dari IKI. Sering saya sampai di sana, sering disampaikan berkali-kali di dalam pertemuan-pertemuan tuh, karena kita dulu kalau Ramadan ya, Ramadan itu kita jamaah di kampus disampaikan. Nah, itu disampaikan lagi juga ketika kita kuliah di IKI. Saya sebagai mahasiswa beliau. Ya, jadi mau mahasiswanya, mau karyawannya, mau dosennya harus punya itu apa, keikhlasan. Nawa itu
kholisan mukhlasan liwajhillah. Jadi niatnya harus ditata. Ya, kalau tadi mengikuti ya penafsiran yang Bu Utari sampaikan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya, bahwa dimudahkan Al-Qur'an itu untuk kita zikir itu tergantung fahal mim mudzakir, dilihat orangnya. Nah, kalau di situ dilihat pertama niatnya. Nah, niatnya apa? Niatnya kata kamu kalau kuliah jangan niat mau cari ijazah, apalagi ijazah. Ini yang ya. Jadi jangan niat cari ijazah atau yang lain-lain. Niat kuliah yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Maka kemudian juga menghafal Al-Qur'an. Jangan niat supaya pulang kampung dibilang sampai kamu wah Masya Allah Kak Jazil ini jadi hafidhah alumni IKI. Nah, jangan sampai ya. Nah, jadi benar-benar niat murni karena Allah. Nah, itu kalau ketika kita niatnya sudah tulus, ikhlas karena Allah, maka akan dimudahkan. Nah, itu tadi ayat yang tadi ya, nyambung sedikit. Akan dimudahkan. Yaitu nawaitu kholisan mukhlasan liwajhillah. Nah, itu sama kalau teman-teman udah sering dengar innamal a'malu binniyat. Nah, itu hadis ya, innamal a'malu binniyat itu hadis yang ada di mana-mana di kitab fikih, di kitab hadis mohon maaf, di kitab hadis manapun ya sering kita ketemu babnya toharoh. Tapi hadis yang pertama adalah tentang niat. Nah, itu atau tentang apa ya? Itu semuanya tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, itu juga harus hafal teman-teman. Itu hadis yang sangat populer dan harus hafal semuanya. Kemudian juga di ayat Al-Qur'an wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, jadi Allah itu tidak memerintahkan kita manusia untuk beribadah dengan mukhlishina lahuddin. Ya, jadi itu lagi niat. Nah, niatnya berarti saya sendiri ya sering ini kok ada kesusahan, ada kesulitan apa gitu ya. Oh, mungkin kita kita koreksi diri kita. Oh, karena mungkin niatnya yang kurang tepat. Udah 10:30 ya. Oke. Baik, itu tadi interaksi yang pertama dengan Al-Qur'an tadi ya, bahwa ada dengan niat. Ya, niat jangan sampai karena apa-apa. Ya, karena Allah aja lah gitu, karena Allah aja. Nah, gitu. Yang kedua adalah istiqomah. Ya, dalam etika Al-Qur'an itu ada istiqomah. Istiqomah itu ada dua, yaitu dalam fitrah, yaitu dalam ketaatan kepada Allah, dan yang kedua adalah fitarkil ma'asi, dalam meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Nah, istiqomah ini mudah diucapkan, tapi juga Pak, mudah apa susah dijalankan. Ya, butuh perjuangan ya. Kalau kita sering dengar al-istiqomah khairum min alfi karamah. Nah, ini apa ini? Hadis bukan ya? Saya belum cek lagi itu hadis atau bukan. Nah, kita sering dengar bahwa ketinggian dari istiqomah itu kedudukan. Yang teman-teman ini harus punya amalan yang istiqomah. Teman-teman pernah dengar kan cerita yang tiga orang kemudian ditutup batu ya, ditutup batunya di dalam gua, kemudian dia berdoa. Tahu nggak cerita itu? Iya, Bu. Pernah dengar Ibu? Ya, pernah dengar. Ini yang jawab ini lagi ya. Coba yang lain deh. Saya tuh pengen kenal dengan teman-teman yang tadi tarbiyah, teman di syariah ya. Baik. Nah ya. Kemudian di situ ada amalan-amalan. Nah, teman-teman, apalagi yang tadi kita ya, semoga kita masuk dalam ahlul Quran ya, ahlul Quran. Mau nggak sih teman-teman jadi ahlulnya Allah? Mau ya, siapa yang nggak mau gitu ya, ahlulnya. Makanya kalau mau jadi ahlullah itu ya kita harus ahlul Quran. Ahlul Quran itu apa tadi, seperti Bu kalau dari segi batiniahnya tadi ya, kalau Bu Utari tadi mengajarkan cara menghafal Al-Quran 27 kali. Nah, kita kalau mau jadi keluarga itu pasti kan diusahakan ketemunya lebih sering, ya enggak?
Jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu jangan sampai sama dengan yang bukan ahlul Quran, yang ahlullah. Karena kita punya keistimewaan. Jadi misalkan saya dengan anak saya dan saya dengan teman-teman di sini ketemunya seringan siapa? Dengan anak. Ya, dengan anak. Makanya saya dikatakan keluarga, itu keluarga saya. Nah, jadi teman-teman nanti interaksinya dengan Al-Quran harus lebih dekat. Ya, harus lebih dekat. Kalau minggu lalu Pak Munif cerita ada orang menghafal Quran cepat gitu ya, terus saja karena dia minimal ya, minimal ini mungkin teman-teman yang dari Dema sudah tahu bahwa pernah guru kita juga menyampaikan minimal kalian itu 3 jam berinteraksi dengan Al-Quran ya, minimal ya. Itu ketika dari 24 jam ini istirahatnya 8 jam, tinggal berapa jam tuh? 24 dikurangi 8 ya, berapa? Nurul Faizah. Nurul Faizah. Cuman ada itunya. Ya, jadi dikurangi. Jadi 3 jam itu udah minimal kita interaksi dengan Al-Qur'an. Dalam hal ini ya murojaah, ya kemudian membaca secara binador. Saya beberapa kali saya bilang kalau di tempat saya masuk kelas tolong teman-teman juga selain tahfidz ya, tahfidz yang memang kewajiban, ada binadornya. Ada bacaan yang binadornya. Yang kita dawamkan tiap hari itu berapa? 1/4 lah gitu, Bu. Berat, Bu. Kita aja ngafal udah berat gitu kan. Ya udah, kalau memang berat yang binadornya Anda punya juz 1 sampai juz 30 itu ya minimal 1/4 lah sehari, itu udah minimal 1/4 ya sehari, udah sehari itu aja. Nah, kalau nanti pas haid ya fokuskan di murojaah gitu kan, fokuskan di murojaah. Atau Bu, saya karena kondisi teman-teman ini beda-beda semua ya, antara satu dan yang lain dalam menghadapi Al-Qur'an. Tapi itu tadi Pak Munif selalu pesan kalau mau sungguh-sungguh, ini pesan juga buat saya, kalau semua sungguh-sungguh pasti dimudahkan. Nah, kalau sungguh-sungguh ya, yang niat yang benar, kemudian sungguh-sungguh berusahanya, maka akan dimudahkan. Nah itu apa tadi ya, kok hilang. Jadi dimudahkan oleh Allah. Ya ini saya maunya yang nyaut ini mahasiswa Bunda. Ini mancing aja mereka ini. Ya jadi akan dimudahkan tadi ya, jadi seperti itu. Kita punya keistiqomahan yang setiap kita punya amalan yang sudah punya keistiqomahan duha, lanjut duha 2 rakaat terus syukur ditambah, yang punya itu tadi sehari. Jadi teman-teman jangan sampai udah semester 7 jadi orang dekat dengan Al-Quran tuh gini loh, walaupun tidak hafal, ada ya banyak tokoh-tokoh di sekitar kita gitu ya, itu tidak hafal Al-Quran, tapi ketika ada orang membaca, dia ada zauq, itu salah gitu. Pernah dengar nggak yang kayak gitu? Guru-guru kita, orang tua kita, ya kan? Nah, itu salah. Sebentar, coba diulangi lagi bacaannya, kayaknya ada yang kurang pas. Walaupun beliau bukan seorang hafidh. Itu karena apa? Karena dia punya zauq dengan Al-Quran, punya kedekatan dengan Al-Quran. Nah, itu teman-teman di IKI harus punya. Ya, Bu, saya cuma tahfidz 5 juz. Oke, enggak masalah lah kalau untuk generasi kita. Kalau untuk generasi menurut Pak Munif harus 30 gitu kan. Ya, kalau memang tapi itu kedekatan tuh jangan dijauhkan. Kedekatan jangan dijauhkan ya. Jadi setiap hari punya kan dulu pernah nih ada hadis ya, sahabat Rasulullah itu tiap hari hatam Quran. Hatam Quran. Terus kemudian ditegur sama Rasulullah, jangan buru-buru bacanya gitu. Kalau setiap hari hatam Quran terus nggak ngurusin yang lain, cuma terus bacanya ini gimana tajwidnya nanti gitu kan. Ya, kemudian apa? Kalau lumrah itu seminggu ya, ini yang IAT, ingat hadisnya enggak ini ya? Ya, seminggu itu. Ya, kemudian nggak bisa seminggu ya udah 10 hari. Kalau nggak bisa 10 hari hatamnya 20 hari. 20 hari 30 hari. Nah, gitu loh. Jadi teman-teman kalau bisa diusahakan 1 bulan itu hatam 1 hataman yang binador. Berat, Bu, ya udah 2 bulan itu udah daripada enggak gitu ya. Ya, itu tadi. Jadi itu tadi interaksi dengan Al-Qur'an itu harus lebih. Ya, itu keistiqomahan. Jadi
taqarrub kepada Allah, taqarrub ilallah bagi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Nah, itu ada lebih dibanding dengan yang lain. Dan yang istiqomah yang kedua adalah tarkil ma'asi. Apa deh? Tadi ada pinjam papetnya Mbak Aziza. Kan lagi kalau pakai. Iya, cuci dulu. Ya. Nah, mohon maaf ya, ini memang harus jadi ibu-ibu harus banyak melayani anaknya banyak. Jangan cuma melahirkan doang gitu kan. Saya dengar. Halo, kedengaran nggak saya? Kedengeran Suaranya Ibu? putus-putus, Bu. Dengaran, Bu. Udah lancar. Kayaknya agak hilang sebentar tadi, mohon maaf. Nah, itu tadi yang fi tarkil ma'asi. Nah, fi tarkil ma'asi ini juga tidak selain diusahakan juga harus minta kepada Allah ya. Karena ini semakin ya kalau kita lihat cerita Nabi Adam itu semakin tinggi Mohon maaf, Bu. Suaranya putus-putus. kayak itu ya yang saya agak cepet ya. Etik dan apa biasa. Bu, mohon maaf, putus-putus. Sinyal kali ya. Sinyalnya kali. Dua Mohon maaf Bu Ifati, suaranya nggak ada. Suaranya putus-putus, Bu. Ibu Utari, saya lanjutkan. Yang ketiga tadi, yang pertama saya ulangi yang dari etika ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah pertama niat ya. Niat ya, tadi harus nawaitu kholisan mukhlasan liwajhillah. Yang kedua adalah al-istiqomah fit ta'ah wal istiqomah fi tarkil ma'asi. Yang ketiga adalah al-jiddu wal ijtihad. Ya, jadi apa itu kesungguhan yang luar biasa. Ya, kesungguhan dan semangat juang yang luar biasa. Nah, jadi ini juga bahwa kita semua ya harus menuntut ilmu. Ini saya juga mahasiswa ini. Jadi ini nasihat untuk saya juga bahwa kita harus bersemangat ya, bersemangat dengan dan kesungguhan yang luar biasa. Dan ini kalau kita dengar cerita Pak Ibrahim Pak siapa kemarin Pak Nadrir Syah ya, bahwa
Al-Maghfur laha Syahibul Fikroh Profesor Dr. Kiai Haji Ibrahim Husain itu istiqomahnya luar biasa, semangat belajarnya, kesungguhannya ya itunya luar biasa ya. Bersemangat juangnya itu luar biasa. Beliau mendirikan IKI di dalam usia yang sudah tidak muda. Dibilang kalau kita udah sepuh ya, udah sepuh itu mendirikan IKI beliau. Nah, jadi semangatnya harus terus membara dalam menuntut ilmu, dalam hafal Al-Qur'an, dan tadi itu memperjuangkan, menyebarkan. Ya, jadi teman-teman jangan berhenti di diri kita. Ya, kita harus kuat, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Nah, kemudian yang keempat, ini agak cepat karena agak banyak ya. Yang selanjutnya adalah akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah. Ini juga harus melekat pada seorang ahlul Quran atau seorang penghafal Al-Qur'an. Nah, ini sekali lagi bahwa nasihat ini untuk kita semua. Jadi akhlakul Quran karena Sayyidah Aisyah pernah ditanya ya oleh sahabat, bagaimana akhlak Nabi? Kaifa khuluqun Nabi? Kana khuluquhul Quran. Itu akhlaknya Rasulullah adalah akhlaknya Al-Qur'an. Nah, kemudian bagaimana Al-Qur'an. Nah, kemudian sangkutannya kenapa kita harus mengikuti Rasulullah? Dalilnya adalah yang uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Nah, itu loh ayat itu. Nah, hafal enggak itu? Apa sih depannya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Nah, Rasulullah itu adalah uswah hasanah untuk kita. Terus jadi di dalam kehidupan kita itu mengayuh roda perjalanan itu mengikuti akhlaknya Nabi, karena Rasulullah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak ya itu ya. Jadi akhlak ini kita contoh ya bagaimana Rasulullah ya di dalam Al-Qur'an bagaimana. Nah, itu sudah teman-teman bisa baca khuluqun Nabi itu seperti apa. Sebenarnya kita sudah kalau sama yang tua menghormati, udah dari kecil lah, insya Allah kita dari kecil sudah diajarkan itu, sama yang kecil menyayangi, yang ketua menghormati. Kemudian ketika ada kalau yang sekarang ada berita apa itu harus tabayun dulu, tanya, jangan langsung marah. Ini misalkan ada Rina ya, ini yang kelihatan di HP saya ada Rina 7D PAI. Nah, Rina ini dengar kabar dari Dinda Adelia, nggak tahu nih Dinda ini prodinya apa, dengar kabar hari ini libur loh gitu. Nah, itu sedangkan sedangkan ini bukan Kosma misalkan. Dinda ini bukan Kosma misalkan. Nah, kata Rina, kata Dinda libur hari ini gitu. Kita nggak masuk ke IKIan, alhamdulillah kita bisa ngapain gitu. Nah, ternyata masuk. Nah, Rina ini dengar kabar dari Dinda, nggak tanya dulu ke Kosma. Nah, ini yang paling remeh. Nah, belum berita-berita yang lain yang sekarang tersebar. Makanya kita harus tabayun. Jangan sampai nanti kita marah-marah dengan orang, kita bersudah dengan orang, tetapi ternyata itu salah. Maka perlu tabayun. Tanya dulu. Oh bener nih Din, kamu Dinda dengar dari mana? Tanya dulu. Rina harus nanya ke Dinda. Dinda dengar kabar bahwa kita libur apa nih? Dari siapa? Gitu. Apakah sumbernya valid atau tidak? Nah, harus seperti itu. Ya, itu adalah salah satu ya akhlakul karimah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima adalah menghayati isi kandungan Al-Qur'an ya, menghayati isi kandungan Al-Qur'an. Nah, ini kalau Pak Munif selalu menyindir kita ini murid-muridnya, apa sih kandungan Al-Qur'an itu banyak kan, ada syariah, ada muamalah, ada apa lagi satu lagi? Akidah syariah, muamalah. Minimal ada 3 itu. Nah, tetapi ini yang lebih mendalam bukan hanya itu ya, kalau semua umat Islam harus mengikuti itu. Nah, tetapi orang yang ahli Al-Qur'an, orang yang dekat dengan Al-Qur'an itu harus lebih dari orang yang biasa, bukan biasa dalam tanda kutip dia, karena kita ini menghafal teman-teman ya. Menghafal itu punya keistimewaan. Maka kita istimewakanlah diri kita. Ya, istimewakanlah diri kita, tapi kita harus berjuang lebih dibanding dengan yang lain. Nah, tadi seperti ibadah-ibadah sunnah, nah itu kita harus punya amalan ibadah sunnah yang istiqomah. Duhanya, tahajudnya. Nah, itu harus ada. Ya, jadi isi kandung Al-Qur'an tuh dihayati ya, tidak hanya seperti orang lain, tapi kita punya spesial karena kita punya tempat yang indah atau yang lain dibanding orang yang tidak menghafal Al-Qur'an.
Kemudian yang keenam adalah berkewajiban ya terus menjaga kehormatan, kemurnian Al-Qur'an. Yaitu dengan apa? Dengan terus menghafal, dengan perbuatan kita ya tadi masih agak menyambung dengan akhlakul karimah atau keistiqomahan, kemudian dengan pemikiran ya, kemudian dengan perjuangan. Nah, itu harus kita kita kerjakan. Tadi itu ya, Ibu Utari menyebutkan hadis man syaghalahul Quran ya. Siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an maka Allah akan memberikan yang dia nggak minta. Nah, itu jadi kita terus harus syiar ya, ala'i kalimatillah, mensyiarkan. Kemudian yang ketujuh adalah yang terakhir yang terakhir dalam pertemuan ini adalah kasratud du'a ilallah. Banyak memperbanyak doa. Ya, kita harus merasa bahwa kita selalu butuh Allah, kita selalu dhaif, ya, kita selalu lemah, kita minta banyak sama Allah. Minta apa? Ya Allah, permudahkanlah saya dalam menghafal. Permudahkanlah saya dalam memahami pelajaran. Permudahkanlah saya dalam memahami Al-Qur'an. Permudahkanlah saya dalam mentaatimu, mentaati Rasulmu, menjalankan mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Karena tadi kita punya kewajiban suruh mengamalkan tadi ya. Nah, kita doa juga dan menyebarkan kandungan-kandungan ini kepada orang lain. Nah, itu ya yang harus kita di antara yang harus kita etika-etika kita yang dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Yang terakhir tadi adalah yang ke-8 adalah metode, tadi sudah disinggung oleh Ibu Utari. Baik, itu teman-teman yang saya sampaikan. Silahkan untuk berdiskusi, masih ada waktu. Silahkan yang mau bertanya. Coba yang setiap kelas ada yang nanya coba atau menyampaikan pendapat Bu kalau menurut saya begini atau bagaimana. Setiap kelas ini kelasnya ada berapa banyak sekali tapi ya nggak apa digilir aja. Kalau yang mereka sampai 330 tadi jumlah mereka. Sekarang sudah meniup 314. 314 ya banyak. Ya, silakan teman-teman. Ayo, 2 menit berlalu dengan kesunyian. Silahkan, nggak ada yang mau nanya ini. Apa mau ditanya aja kayaknya? Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan Mbak. Ini dengan Jazilah Maulia. Ibu, bagaimana ketika ada yang hafal Al-Qur'an tengah perjalanan 26 juz gitu. Terus sampai udah gede, sudah usia 30 juz, ketika ditanya hafalannya kemana, itu tuh sudah tidak ada sama sekali yang membekas. Bagaimana dengan orang yang seperti itu ya Bu ya? Apakah dihukumi dosa atau bagaimana Ibu? Terima kasih. Baik, yang lain? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Nur Baiti, saya dari Fakultas Tarbiyah.
Pendidikan Agama Islam semester 7. Saya ingin bertanya Ibu, Ya, silakan Nurbaiti. kan di IIKI ini kan ada yang namanya program 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Yang saya ingin tanyakan, kalau yang program 5 juz itu apakah bisa juga membawa, kan tadi Ibu Utari ada bilang, katanya kalau misal penghafal Al-Quran itu bisa membawa keluarganya ke surga. Kalau misalnya cuma ngambil 5 juz itu bisakah membawa keluarganya ke surga atau gimana Ibu? Atau harus ke 30 juz biar kita itu dapat hadiahnya dari Allah gitu atau gimana Ibu? Baik, terima kasih ya Nurbaiti. Makasih. Ada lagi? Selain Nurbaiti? Satu lagi mungkin siapa dari Fakultas Syariah nih, belum ada. Yang MZW ada nggak ya angkatan ini ya? Nggak ada ya, Rizda ya? Ada, Bu. Oh, MZW ada ya? Iya, Bu. Ada berapa orang di MZW? 9, Bu. Oh, banyak, alhamdulillah. Berarti wisudawan tahun depan ada MZW-nya ini. Udah 2 tahun nggak ada, yang kemarin sama yang tahun ini nggak ada. Dari Syariah mau tanya dulu atau kita jawab dulu? Jawab dulu, Bu. Ada yang mau nanya tapi malu, Bu. Ngapain malu? Sama saya nggak usah malu. Daripada malu-maluin nanti di luar. Kita kan cuman kakak dan adik ya. Bu Utari ini kakak saya pertama ya, karena kakak kita pertama karena kuliah di IKI. Angkatan pertama, saya angkatan keberapa nggak tahu. Nah, kalian adik-adik gitu kan. Makanya Bu Utari tadi bingung mau manggil anak-anak atau adik-adik gitu. Karena biasanya ya adik. Tapi nggak apa-apa karena kalian masih imut-imut, jadi saya minta panggil anak-anak aja, Bu. Ada istilah loh, ada istilah. Ada istilah. Itu istilahnya itu kalau malu itu berarti tidak bisa. Jangan Ayo, Kita wakilkan aja ya, Bu. harus bisa, harus pede. Pede percaya diri, PA percaya Allah. Ya. PA. Bertanya Tuh, percaya Allah sama PD sama PA. Betul banget Ibu. PA. Ya Allah. Kata-kata baru Bu. Ya, Bu, silakan. wakilkan aja ya, Bu. Ya, boleh diwakilkan. Apa katanya ini, Bu? Kan katanya kalau dari penjelasan Bu tadi, kalau yang Ahlul Quran itu kayak dijauhkan dari syaiton kayak gitu ya, Bu Jin. Terus gimana kalau kasusnya yang malah banyak pondok pesantren yang hafal Quran atau apa-apa tuh suka ada kejadian kayak kesurupan kayak gitu-gitu, Bu. Maksudnya apa benar? Maksudnya Ahlul Quran itu dijauhkan dari setan ini bagaimana gitu, Bu? Seperti itu, Bu, katanya. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Siapa namanya tadi nih? Rifki, Bu, yang nanya. Rifki. Baik, silahkan Ibu Utari untuk pertanyaan. Monggo di dari jawaban. Saya begini ya, jawab keseluruhannya, kemudian disempurnakan lagi oleh Bu Tati ya. Gitu Siap, ya. Insya Allah. Nah, yang pertama, pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Pat nih, Iki nih, ya. Dosa nggak? Gitu ya. Udah ngehafal nggak dihafalin lagi gitu kan? Kita udah ujian, udah tamat di IKI, udah ada ada gelar dari IKI, ternyata hilang sama sekali. Itu insya Allah dihukum dosa. Ya wa na'udzubillah min dzalik. Dosa gitu. Jadi kita itu bagaimanapun harus ada berupaya. Minimal kita niat, ya Allah, aku kepingin tiap hari itu, kata Bu Ifati tadi, berapa jam kita? 3 jam. Dengan Allah 3 jam. 3 jam kan cuma sedikit. Jadi tiada hari tanpa Al-Quran. Ya. Dengan Al-Quran. Tadi dihukum dosa. Jadi kita harus tetap berniat
meyakinkan diri bahwa kita harus tetap, kita ulang-ulang lagi Al-Quran yang kita baca. Nanti dilengkapi oleh Bu Ifati lagi ya. Kemudian tadi kalau hafal 5 juz, pertanyaan Mbak Nurbaiti ya, kalau 5 juz apa bisa membawa keluarganya ke dalam surga? Bisa, ya, insya Allah bisa. Ada satu keluar hadisnya apa itu ya? Dalam satu rumah hanya satu yang senang dengan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, sedang memahami Al-Quran, sedang mengkaji Al-Quran, akan memberikan syafaat, pertolongan kepada 10 ahli keluarganya. Itu satu saja. Dalam satu keluarga ada satu yang senang dengan Al-Quran, insya Allah akan memberikan pertolongan kepada 10 ahli keluarganya. Ya. Suka Al-Quran walaupun tidak hafal semua, hanya 5 juz kata Mbak Nurbaiti tadi, ya insya Allah akan memasukkan, ya, memberikan syafaat kepada seluruh keluarganya. Ya. Kemudian Rifki ya, ahli Al-Quran jauh setan. Nah, kesurupan, ya. Ini kan kita diajarkan selalu menjaga diri, selalu berdoa tadi kan etikanya kan ya. Selalu berdoa untuk melindungi diri dari setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Selalu mohon kepada Allah agar dihindarkan dari setan yang tertutup itu. Memang dia, apalagi ahli-ahli Al-Quran itu senang digoda setan tuh. Saya ada cerita itu ya, cerita sedikit saja. Jadi dulu itu kalau mau MTQ itu kan pada ke rumah saya di sini di Bintaro itu orang-orang dari Kepulauan Riau, dari Natuna, dari Kepulauan Riau lah datang ke sini ya. Tinggal di lantai atas gitu kan, ada perempuan ini malah sudah bersuami kayaknya gitu ya, didatangin kesurupan, padahal tiap hari itu ngapalin Quran, ngaji, ikut membahas qiraat sabah tiap hari, kesurupan. Nah, alhamdulillah menghadapi itu biasa saya itu ya, menghadapi itu baca semua udah pada ngajiin, kelilingin ngaji, baca Yasin dan lain sebagainya ya, Yasin, ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas itu bolak-balik sampai tempeleng, disiram dengan air zam-zam dan lain sebagainya, tempeleng lagi enggak. Itu yang masuk itu laki-laki yang kuat, yang saya tanya, kamu kenapa masuk menggoda? Ini kan penghafal Al-Quran, tiap hari hafal Al-Quran. Kenapa kamu menggoda dia? Kenapa masuk ke dia? Justru ini yang saya suka, yang saya mau masuk ke dia. Justru ahli-ahli Al-Quran ini yang saya mau goda. Gitu katanya, coba. Setan itu sulit keluar dia, kesurupan. Datang dari Kepulauan Riau sana itu. Ya, seperti itu. Ya, walaupun kita hafal Al-Quran, tetap setan itu ingin menggoda kita. Tapi tetap kita pagari diri dengan selalu berdoa, selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, silakan Bu Ifati menambahkan. Halo? Halo? Hadir Ibu. Iya, tapi kedengaran kan suara saya? Kedengaran banget Ibu. Dengaran Bunda jelas. Baik, pertanyaan pertama saya melengkapi Bunda Utari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama ini kok saya disindir nih, suruh murojaah sama Kak Jazil ini. Ya, karena saya udah kalau kita ya, mungkin Bunda Utari lebih senior. Kalau kami ini kan masih muda, masih anaknya kecil-kecil gitu ya, masih membangun kehidupan gitu ya. Kalau kayak Bunda Utari itu udah mantep ya kalau orang Jawa bilang. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah menghafal Al-Quran, kemudian banyak yang hilang? Nah, pernah saya tanyakan juga, pernah kami tanyakan waktu kita kuliah dengan Pak Ahsin ya, Pak G. Ahsin, Walid Ahsin.
Jawabannya adalah tidak jauh ya dari Bu Utari tadi, bahwa selama kita tidak punya niat, ya minimal tidak punya niat untuk dan bersungguh-sungguh untuk murojaah, maka kita terdapat dosa di situ. Nah, maka orang menghafal Al-Quran dari awal itu sudah sering kita dengar bahwa orang menghafal Al-Quran itu susahnya setengah mati, ya, katanya ya. Ini hanya ledekan, tapi karena janji Allah tadi sudah bakal dikasih mudah. Nah, ini hanya lelucon kita aja, bahwa orang hafal Al-Quran itu sudah susahnya setengah mati, ya, menjaganya sampai mati. Ya, menjaganya sampai mati. Jadi dari sekarang memang kita harus punya niat bahwa kita akan menjaga hafalan kita sampai akhir hayat kita. Menjaganya bagaimana? Ya, ada yang bil ghaib, ya, ada yang binador, semampunya. Ya, tapi harus ada terus. Murojaah itu harus ada terus. Murojaah berapa ya? Minimal tadi 1/4 misalkan. Yang binadornya berapa? Ya, kalau mungkin sudah seperti saya, tidak seperti teman-teman ya yang masih banyak waktu dan masih fresh gitu ya. Nah, jadi diatur yang bil ghaibnya berapa juz ya. Mungkin kalau 1/4 gitu ya sudah cukup sehari atau 2 lembar ya. Kemudian yang binadornya setengah juz atau 1 juz ya. Kalau setengah juz itu terlalu ya. 1 juz misalkan ya, kalau sudah, karena seperti saya sudah tidak punya kewajiban tahfidz untuk ujian seperti kalian. Nah, jadi kondisional seperti kondisinya kita masing-masing. Jadi saya punya target yang bil binador berapa, yang bil ghaib berapa. Nah, itu harus punya dari sekarang sampai besok. Sampai nanti kita tadi saya bilang sampai akhir hayat kita. Karena kita tadi ahlul Quran. Kembali lagi pertanyaan, mau jadi ahlul Quran? Kalau mau ya memang harus bekerja lebih berat dibanding orang yang tidak keluarganya Al-Quran. Nah, makanya kita mohon kepada Allah untuk selalu menjadi diikutkan oleh Allah menjadi keluarganya Al-Quran. Ya, memang harus tawaduk juga. Memang salah satu akhlak dari kita harus tawaduk. Nah, kemudian yang kedua adalah itu ya Kak Jazil ya, harus diniatin terus gitu ya untuk murojaah tadi untuk kita semua. Kemudian yang kedua itu adalah hadis dari Sayyidina Ali ya, seingat saya, bahwa man qara'al Qur'an fastadharuhu fahalla halaluhu wa haramun haramuhu ya adkhalallahu aljannah wa syafa'atuhu asyara apa ya terakhirnya. Jadi intinya itu, jadi barang siapa membaca Al-Qur'an kemudian menghafalnya ya, kemudian menghalalkan yang dihalalkan di dalam fahalallahu dalam Al-Qur'an, wa haramun haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an, maka dia akan masuk ke dalam jannah dan kemudian akan bisa mensyafaati 10 dari keluarganya. Nah, ini berawal dari hadis itu. Nah, jadi di sini kembali bahwa bukan hanya hafizul Quran tapi hamalatul Quran. Nah, teman-teman udah harus bisa membedakan antara hafizul Quran dan hamalatul Quran. Ya, dan nanti ada sohibul Quran. Nah, sohibul Quran, sohib itu teman dekat. Sohib itu teman dekat. Ya. Nah, hamalatul Quran. Nah, jadi bukan hanya yang hafal, tapi kan di sini ada penegasan fahalla halalahu, yaitu yang menghalalkan, atau dalam mungkin intinya adalah bisa menerapkan hukum-hukum ya yang terkandung dalam Al-Qur'an. Yaitu tadi seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu mengamalkannya ya kan, mensyiarkannya gitu ya. Nah, itu masuk dalam kategori ini. Ya, baik yang berapa juz ya. Ya, tidak tergantung juznya. Ya, tapi tentunya karena di antara salah satu fadilah orang hafal Quran itu punya derajat yang berbeda. Pasti ya, di susahnya aja beda. Yang hafal 30 itu susahnya lebih susah. Makanya ada hadis yang Iqra wartaq yang pernah hafal ini. Bacalah, naiklah sesuai dengan bacaan Al-Qur'an kalian. Iqra wartaqi warfa. Nah, jadi naiklah kalian ke dalam surga sesuai dengan bacaan Al-Qur'an kalian. Nah, jadi semakin kita itu akan dinaikkan terus sesuai bacaan Al-Qur'an kita. Nah, makanya kata Pak Fatoni Horotil Qur'ana tartilanya ini ada kedudukannya. Ada tadi Bu Utari ada 10 derajat. Nah, kalau
belum tahsinnya belum ini, maka nilainya belum 10 kalau Pak Fatani gitu ya. Masih 9 atau 8. Nah, jadi tentunya surganya atau derajat-derajatnya itu berbeda. Tetapi mungkin secara hakikat, secara kita dapat menolong ya orang-orang di sekitar kita itu benar adanya, tetapi tentunya derajat-derajat itu ditentukan ya, derajat surga dan sebagainya itu ditentukan adalah dari tetap bacaannya kita. Semakin dia baik, nah, kemudian juga yang mengamalkan. Karena kita sering ya dengar naudzubillah min dzalik, Bu Rektor ya, Bu almarhum al-maghfur laha Bu Zaimah, kan videonya sering kita lihat, ada orang baca Al-Qur'an hanya sampai tenggorokannya saja. Nah, itu naudzubillah, kita mohon kepada Allah supaya terhindar dari itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kalau yang Rifki tadi tanya, yaitu tadi bahwa semakin kita tinggi iman kita, amal kita, maka semakin tinggi juga setan yang akan menggoda kita. Ada ada yang yang pinter, yang itu tadi, pokoknya semakin tinggi kita, semakin tinggi pohon, semakin tinggi angin yang akan mengguncang. Nah, jadi apakah ada solusinya? Kalau kita lihat di pengajian itu semua ada solusinya, ya di Mamah Dedeh itu kan semua ada solusinya. Nah, ada ya, tadi ada orang-orang yang memang ahli nanti dalam menangani yang kesurupan dan sebagainya. Nah, itu maka kita itu tadi berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari yang rugikan kita ya, merugikan atau mengganggu diri kita. Karena memang itu teman-teman, jin itu kan itu dinamakan jin ya. Jin kan setan itu dari jin. Ya, jin itu kan hidup di sekitar kita. Maka kita harus punya sopan santun ya, buang sampah pada tempatnya. Itu termasuk juga, karena itu kan kita nggak tahu ada jin di mana. Nah, itu juga harus ini sambil berdoa kepada Allah supaya supaya kita dihindarkan dari hal-hal yang merugikan kita. Baik dari kita manusia, makanya kita nih setiap mau tidur teman-teman jangan tinggalkan itu al-mu'awwidhatain, itu harus ya, harus itu ada yang yang dituntunkan Rasul, al-mu'awwidhatain harus ya, itu harus kita baca minal jinnati wan nas, karena yang menggoda nggak cuma jin, nggak hanya setan, tapi manusia juga, jin juga. Jadi kita itu salah satu upaya kita. Itu ya teman-teman ya. Baik, sudah cukup sepertinya ya, sudah jam 11:09. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin Bu Utari silahkan untuk kita menutup dengan doa. Doa ya dalam rangka mengamalkan etika ahli Al-Quran tadi ya. Amin. Iya Ibu, monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nur. Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jila' ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari ya rabbal alamin. Allahumma jalil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa sirati nura wa lal jannati rafiqan minan nari sitran wa hijaban. Allahumma shrah sudurana bil Qur'an wa yassir umurana bil Qur'an wa ahsin a'malana bil Qur'an wa ahsin akhlaqana bil Qur'an wa narbil qulubana bil Qur'an waj'alna minal 'amilina bil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa zaina bi zinatil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih terima kasih teman-teman semua ya. Izin saya live. Sehat-sehat selalu. Amin. Amin.
sehat, berkah umur, sehat lahir batin. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.